Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara, ukhti, akhi, fa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, fa insyaallah Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini monggo kita sareng-sareng diskusi membahas masalah puasa Ramadan karena sudah mendekati nggih. Kita sama-sama saling taklim, saling belajar ngaji sinau masalah Ramadan nyemutaken datang diri kula ki ambek antum mana panjenengan sedaya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga mengingatkan pada semua kaum muslimin dan muslimat. Nggih. Tinggal sedikit lagi kita sudah menginjak bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan pada orang-orang soleh-soleh terdahulu lewat Al-Qur'anul Karim yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggih. Jadi di situ jelas ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil adalah yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang sebelum kamu ditutup biar kamu menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang beriman. Jadi di sini adalah moon of training kata Abang Furlah Kiai Haji Almarhum Zainuddin Amjad, jadi moon of training. Jadi bulan untuk untuk latihan menjadi lebih baik. Nah, kita tahu berhasil tidaknya di bulan Ramadan, kita tahu tidaknya berhasil tidaknya di bulan Ramadan atau enggak, maka kita lihat setelah puasa kita menjadi lebih baik apa tidak, kita menjadi lebih meningkat ibadahnya tidak, gitu kita bisa mengoreksi diri kita sendiri dengan amal ibadah dengan konteks yang seluas-luasnya. Karena sendiri yang 10 hari pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah itqun minan nar, yang ketiga adalah 10 hari ketiga adalah maghfirah. Nggih. Sekedap nggih kali sadian enten tiyang sing tumbas ya sekedap. Alhamdulillah, kita lanjutkan malih nggih. Kita lanjutkan kembali. Jadi sudah jelas di situ digambarkan jadi pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 hari kedua adalah maghfirah, yang 10 hari ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya. Seperti banyak hadis yang disampaikan, jadi kita puasa tidak hanya makan dan minum, tapi kita puasa seluruh anggota tubuh kita. Mata kita puasa, hati kita puasa, mulut kita puasa, kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menahan nafsu untuk menjadi orang, menahan nafsu untuk melihat yang bukan muhrimnya. Jadi banyak hadis-hadis kamin somin laisa lahu jaza atau sebalju. Jadi berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan haus dan lapar dahaga. Jadi di situ jelas kita puasa dianjurkan, makanya Imam Ghazali mengatakan ada istilahnya puasa umum seperti kita ini mungkin ya, puasa khusus mungkin para wali-wali Allah, atau puasa yang ketiga puasa khusus mungkin para puasanya para nabi-nabi dan kekasih Allah. Nah, setidaknya kita mendekati, jadi kita tidak hanya puasa dari lapar dan dahaga, tapi kita puasa semuanya. Okay? Jadi di situ jelas-jelas man shoma ramadhana imanan waqtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi kama ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, maka akan dihapus dosanya dari dosa yang sekarang maupun
yang akan datang. Jadi di situ jelas Allah menghentikan saumuli wa ana adzibi. Jadi puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, jadi mari kita manfaatkan bulan puasa ini benar-benar eh, apanya eh, untuk meningkatkan amal kebaikan kita, karena ini benar-benar bulan-bulan latihan. Perkara nanti kita puasanya hari apa, tanggal berapa, tidak sama. Nanti kita bahas masalah itu di pertemuan selanjutnya, masalah indahnya indahnya kebersamaan di awal dan di akhir Ramadan. Karena apa? Seharusnya hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Jadi eh, keputusan seorang pemimpin menghapus perbedaan atau perdebatan. Karena di situ jelas, jadi saya singgung sedikit saja ya, nanti kita bahas panjang lebar yang membahas masalah kebersamaan, baik yang menentukan awal atau akhir Ramadan, otomatis menentukan awal satu Syawal. Ya, di situ kan jelas Allah sudah mengertikan di Al-Qur'anul Karim, atiullaha wa atiu rasul wal uli amri minkum. Jadi taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin kamu. Nah, ulil amri pemerintah. Di situ kan satu jelas. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, di situ kan jelas satu-satu kesatuan. Wow diartikan dan. Satu kesatuan nggak bisa. Kata Prof. Ali Maskan Musa mengatakan apabila di situ tidak jadi kesatuan, maka intinya dua. Satu, mungkin ngajinya kurang tutup, kurang selesai, ya. Atau kedua, dia tidak mendapat rahmat Allah. Karena apa? Nabi ngetikan siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rahmat dan hidayah Allah, maka dengan ilmu tersebut maka semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelas, ya. Jadi wow di situ adalah satu kesatuan. Jadi kita termasuk korupsi ayat kalau kita tidak mengimplementasikan mengikuti pemerintah, karena idat kasa ilmu rojul i'rodu ala nas. Jadi semakin luas ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan sedikit komplainnya atau prasangka buruk kepada seseorang. Jadi di situ beda dengan ayat pernikahan. Fankihu, nikailah wanita yang kau cintai, masna wasulasa waruba, 2 atau 3 atau 4. Di situ bukan dan tapi atau. Kalau dan bisa jumlahnya 9, 2 tambah 3 tambah 4 9. Jadi 2. Jadi beda. Jadi wow di situ bil makna atau bil makna dan. Nanti nggak usah dipanjang lebar ya. Sedikit contoh aja, sedikit contoh ya. Sebelum panjang lebar ke Ramadan lagi dan waktunya sudah mepet, ya. Udah mau 10 menit, ya. Jadi contoh, orang yang melanggar hukum kebanyakan orang yang ngerti hukum. Gak tahu itu di hukum umum atau hukum Islam. Karena apa? Contoh kecil, kita waktu sekolah dulu, kita sholat, ya. Kita tumak nina sekali ya, ruku, sujud, pelan-pelan. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah lancar fase, kita sholatnya cepat sekali, banter. Coba kita rasakan di situ. Orang yang melanggar hukum adalah orang yang mengerti hukum. Jadi monggo kita bahas di pembahasan pertemuan selanjutnya, ya. Jadi saya mau menambahkan sedikit. Jadi monggo di bulan suci Ramadan ini kita benar jaga baik-baik ibadah kita. Karena apa? Kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, kita melaksanakan ibadah sunnah, pahalanya seperti mengerjakan pahala wajib. Masya Allah, bayangkan. Jadi pahalanya begitu besar. Kita mengerjakan sunnah berpahala seperti wajib. Dan kita melakukan pahala wajib, pahalanya seperti 70 kali seperti kita ibadah di luar Ramadan. Masya Allah. Jadi kurang apa lagi. Makanya saya ngapunten sekedap malih. Jadi yang tumbas ya, jadi yang beli.
Sedap nggih kali sadian di rumah nggih. Nggih, ngoten mawon nggih. Jadi memang kita diajarkan di agama atau contoh ulama-ulama nggih, imam-imam dulu. Jadi walaupun dia menjadi apapun tapi beliau-beliau ini punya pekerjaan lain selain menjadi seorang pendakwah, selain memang pekerjaan terbaik adalah da'i ilallah, saling mengajak kebaikan kepada Allah. Jadi saling mengajak kebaikan, tapi beliau juga punya pekerjaan selain di luar ceramah atau mau'izatul hasanah sebagai mubalik pekerjaan beliau-beliau ini. Jadi beliau ini benar-benar mengandalkan untuk menghidupi keluarganya dari pekerjaan walaupun yang sederhana ya. Jadi monggo kita manfaatkan betul-betul di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ada suatu malam, di situ malam Lailatul Qadar. Ya, khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalikan 1000 bulan kurang lebih 83 tahun sampai 84 tahun. Ya. Kalau kita dapat itu Masya Allah. Walaupun umurnya uh, umat Nabi Muhammad tidak sepanjang ulama dulu sampai ratusan tahun, ribuan tahun, tapi dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Apa tanda dapat Lailatul Qadar? Selain tidak terlalu mendung, tidak terlalu cerah, banyak hewan berzikir menyebut asma Allah dengan berkicau. Kalau hewan-hewan burung, salah satu tandanya adalah akhlak kita, amal ibadah kita lebih baik daripada sebelum di bulan Ramadan. Nah, jadi kita manfaatkan benar-benar ya, karena kita tidak tahu di bulan depan atau di tahun depan kita masih hidup apa enggak di bulan Ramadan. Bisa menangi atau apa ya bahasanya, sampai tahun depan kita masih diberi umur panjang apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat benar-benar manfaatkan betul-betul. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Jadi menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi semakin kita banyak beribadah di bulan Ramadan, walaupun hanya memberikan orang takjil, orang berbuka, itu kita mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa, sampai segitunya ya. Jadi mari kita saling berlomba-lomba kebaikan, fastabiqul khairat. Kenapa di situ berlomba-lomba kebaikan? Bukan kebenaran, karena kebaikan itu sudah mutlak. Kalau kebenaran pasti akan menjadi perdebatan. Jadi di situ nggih. Makaten ingkang saged kula aturaken yang saya sampaikan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat memanfaatkan lebih barokah pekerjaan kita, lebih barokah kesehatan kita, lebih barokah keluarga kita, sehingga kita di akhirnya akan menjadi atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih. Mudah-mudahan ini juga tanggal 24 Februari 2024 di sini nanti malam insya Allah akan nisfu Sya'ban. Monggo sareng-sareng baca Yasin 3 kali, minimal dimintakan satu ketetapan iman, kedua rezeki seluas-luasnya, dalam pengertian seluas-luasnya, ketiga menjadi umur panjang. Mudah-mudahan qada atau takdir Allah yang jelek bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, ini juga pas pernikahan saya, ulang tahun pernikahan saya yang ke-12 pas 24 Januari ini. Mudah-mudahan keluarga kula lan keluarga panjenengan sedaya menjadi keluarga yang adem ayem, keluarga yang langgeng, sakinah, mawadah, warahmah, penuh ketentangan, penuh cinta, penuh kasih sayang sampai kakek nenek sampai ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kok pas teh nggih. Jadinya kurang lebihnya mohon maaf, semua saling belajar, butuh dikoreksi.
saling ta'alim muta'alim, tidak ada yang namanya ahli ilmi, semua belajar. Bahkan seorang profesor pun itu juga masih belajar ya. Makanya ini mohon maaf, khusus bulan Ramadan ini memang agak panjang sampai 15 menit. Biasanya sampai 7 menit sampai 10 menit sampai 15 menit nggih. Ngapunten atas kekurangan dari diri saya sendiri, kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Qul akhiri wal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.